Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita belajar lagi, yaitu masalah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada saat itu, yaitu 500 tahun. Jadi karena pada 5 abad. Yang kita bicarakan sekarang adalah ilmuwan dinasti Abbasiyah. Mengapa dinasti Abbasiyah banyak ilmuwan penemu ilmu pengetahuan? Karena khalifah-khalifahnya adalah sangat mendukung pada perkembangan dunia pengetahuan. Maka wajar pada waktu itu adalah banyak ilmuwan yang muncul pada saat itu. Di antaranya satu adalah Abu Al-Hasan Ali bin Sahal Ar-Rabani At-Tabari, berasal dari keluarga Syria Yahudi terkenal di Meri dan pindah ke Tabakistan. Ini adalah ahli dalam bidang kedokteran yang pertama kali menemu, yaitu ensiklopedi kedokteran, yaitu nama yang ditulis dengan nama Firdaus Al-Hikmah, yaitu dalam bahasa itu ditulis dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa Syria, yaitu dibagi dalam 7 bagian. Ali Ar-Rabani At-Tabari bukan hanya seorang dokter, ia juga ilmuwan yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, di antaranya ahli dalam ilmu astronomi. Apa itu astronomi? Astronomi adalah ilmu tentang perbintangan di ruang angkasa. Ada lagi yaitu filsafat, yaitu tentang pemikiran, matematika dan sastra, yaitu tentang bahasa. Ali merupakan guru seorang ahli pengobatan muslim yang terkenal, yakni Zakaria Abu Bakar Ar-Razi. Itulah sekilas mengenai yaitu Ali ibnu Rabani At-Tabari. Sekarang yang kedua, yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau terkenal dengan Ibnu Sina, yang umurnya lebih kurang adalah 58 tahun. Ibnu Sina di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Lahir bulan Syafar tahun 370 Hijrah, yaitu lahir di Ifsina, negara kecil dekat Karmitan, suatu kota di Bukhara. Orang tuanya adalah pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Saman. Ibnu Sina dibesarkan di Bukhara. Pada usia 10 tahun telah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Yang pada waktu itu usia 10 tahun yaitu sudah hafal Al-Quran. Dari Abu Abdullah An-Natili, Ibnu Sina belajar ilmu logika untuk mempelajari buku Isagik. Setelah itu yaitu memperdalam metafisika, yaitu dari Plato dan Aristoteles. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran pada Isa bin Yahya, ilmuwan Kristen. Pada usia 17 tahun telah dikenal sebagai dokter dan pernah mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur sehingga pulih kembali kesehatannya. Setelah Ibnu Sina mendapatkan akses mengunjungi yaitu Ibnu Sina adalah mendapatkan kebebasan untuk belajar di perpustakaan yang terlengkap, yaitu Kutub Khana. Maka dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim yang pertama menemukan peredaran darah manusia, yaitu darah adalah beredar ke seluruh tubuh manusia yang dikembangkan, yang dipompa oleh jantung kita. Coba kalau kita lihat ini di dada kita masing-masing, deg-deg apa enggak itu? Deg-deg lah, itu adalah jantung mengkar mingkup yang selama 1 menitnya adalah kurang lebih adalah 60 yang normal, 60 denyutan, itulah yang normal. Ibnu Sina adalah ilmuwan produktif, menulis buku mencapai 200 buah yang meliputi filsafat, kedokteran, geometri, astronomi, filsafat, kesenian, yang tentang kedokteran, yaitu Al-Qunut Fitti. Buku merupakan kumpulan pemikiran kedokteran Yunani Arab karya Ibnu Sina ini sampai abad ke-17 Masehi. Buku ini membedakan antara mediastinum dan fleurisi, yaitu pembengkakan pada paru-paru mengenai kemungkinan penularan wadah penyakit
psikis, penyakit saluran pernafasan, utamanya adalah asma dan TBC, yaitu penyakit yang ada di paru-paru, yaitu melalui pernafasan dan penyebaran berbagai penyakit melalui air dan debu. Itulah sekilas mengenai yaitu Ibnu Sina. Sekarang yang ketiga ini kita lanjutkan, yaitu siapa pakar berikutnya, yaitu yang ketiga adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yaitu kurang lebih umurnya adalah 66 tahun. Siapakah itu Abu Bakar? Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi berasal dari Persia, lahir di Rai pada tahun 860 Masehi di dunia barat, dikenal dengan Ar-Rases. Ar-Razi adalah murid cemerlang dari Ali bin Sahal Ar-Rabbani At-Tabari. Setelah mempelajari matematika, astronomi, logika, sastra, dan kimia, ia memusatkan perhatian pada ilmu kedokteran. Filsafat, ia menjadi seorang dokter dan filsafat besar pada zamannya. Ar-Razi sangat rajin melakukan penelitian dan penulisan berbagai hasil penelitian. Ia pernah menulis dalam setahun adalah 20.000 lembar kertas. Karya Ar-Razi mencapai 232 buku atau risalah yang kebanyakan dalam bidang kedokteran. Itulah yang perlu kita sampaikan sekilas untuk pada kesempatan ini. Maka untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca sendiri, yaitu buku LKS, yaitu penemu-penemu ilmu atau pengetahuan ilmuwan yang ada atau yang timbul pada dinasti Abbasiyah pada waktu itu. Maka anak-anak bisa mempelajari sendiri lewat buku LKS-nya masing-masing, yaitu halaman 18 sampai 30 sampai 23 ya. Untuk itu maka ini ada soal-soal yang perlu dijawab oleh anak-anak. Semoga anak-anak bisa menjawabnya. Saya ulangi lagi, yaitu bisa membaca kembali, yaitu di LKS masing-masing, yaitu halaman 18 sampai 23. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Amin amin ya robbal alamin.